lagi di vlog saya. Oke, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman pergi ke sebuah, matahari dari depan. Pergi ke sebuah kantor, namanya kantor Postura, dan adanya itu di area kantor polisi. Kenapa kita ke sana? Karena kita mau ketemu sama seseorang dan juga untuk keperluan memvalidasi dokumen-dokumen saya, dokumen untuk tinggal di Italia begitu. Nah, teman-teman juga tahu bagaimana nanti kondisi situasi di sana. Yuk, ikut yuk. Kalau kalian penasaran bagaimana bentuk jalanan di Eropa, khususnya di Italia ini, terus bagaimana ya mobil-mobil di sana, sama kayak kita di Indonesia seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini juga ada jalan di atasnya biar tidak macet. Sama kayak di Jakarta gitulah ya. Dalam perjalanan ini saya mau kasih tahu teman-teman, ini adalah ladang pertanian untuk petani ya apa sini. Jadi itu ada mereka tanam apa begitu, dan memang lagi ada tumbuh-tumbuhnya. Tuh sampai ke arah sana. Ini bukan lapangan ya teman-teman, ini adalah ladang pertanian. Kita sudah sampai. Io non posso tutte le volte andare a aprire le foto per vedere, poi molte volte non mi ricordo i nomi. La Lori Masih cari tempat parkir, dan for information teman-teman, bahwa di sini itu kebanyakan orang dari luar yang datangnya, maksudnya itu di kantor yang kita mau tuju ini kebanyakan orang asing begitu. Karena memang untuk mengurus berkas-berkas dokumen-dokumen keperluan untuk tinggal di Italia. Kayak orang di sana tuh mereka berbicara pakai bahasa mereka sendiri. Karena memang banyak orang dari luar yang masuk ke kantor ini teman-teman, untuk meminta izin tinggal, dan izin bekerja dan lain-lain. Tidak tahu bisa rekam atau tidak, nanti coba ya. Kita sudah sampai di tempat parkir, dan saya tidak tahu teman-teman apakah nanti saya bisa rekam atau tidak. Jadi kita coba ya, ikutin terus. Tadi sudah masuk dan memang tidak bisa di record, dilarang. Tadi saya kena teguran dari polisi, katanya saya kan record gitu, tapi sudah dihapus sama polisi. Saya record gitu kan. Terus tiba-tiba keluar dari pintu tuh polisinya gagah sekali datang tuh ke saya. Pas saya sudah record, terus saya duduk diam gitu kan. Tiba-tiba polisinya datang tuh, saya lihat ini kok memang arah ke saya. Saya pikir kayak mau panggil karena apa namanya tuh, beruntung saya ini pasti langsung dipanggilin. Ternyata tanya video. Tadi dia lihat mungkin di CCTV di dalamnya, di dalam ruangannya. Terus dia keluar lalu disuruh hapus gitu. Dan hari ini kita belum bisa ambil, kita mau ke satu tempat dulu, mau untuk urusan yang lain. Jadi teman-teman, sebenarnya tadi itu waktu di luar itu saya sudah feeling kan, tahu pasti ini tidak bisa direcord, cuman karena memang saya nekat dan kesalahan saya juga kan, mohon maaf. Jadi saya nekat record, dan sampai di dalam itu ditegur itu kan, seperti yang teman-teman sudah tahu kan, saya ditegur. Kemudian tegurnya juga bukan tegur yang kayak marah gitu, bukan, karena mereka juga tahu kan kalau saya orang dari luar, dan itu tegur sekalian ngasih tahu bahwa di situ tuh tidak bisa gitu, aturannya begitu, dan itu menjadi sebuah pelajaran buat saya ke depannya. Selain di situ, nanti mungkin ke depannya saya akan lebih paham kalau misalnya
record di mana gitu. Saya harus tanya dulu gitu apakah bisa rekam atau tidak. Kecuali kalau di tempat umum ya teman-teman, kayak tempat-tempat sebelumnya saya record tuh tidak apa-apa karena memang itu bebas kan. Atau misalnya di restoran atau apa tuh tidak masalah. Sebenarnya menurut pengalaman dan yang saya tahu bahwa orang bule juga itu tidak semua orang, bukan orang bule saja kayaknya, tidak semua orang itu suka untuk masuk ke dalam video orang lain, tidak semua orang itu suka direkam gitu kan. Saya punya pengalaman dulu waktu liburan di Italia juga. Waktu itu ada orang yang merekam pemandangan sebenarnya, cuman ada yang lain sebelahnya bilang mohon maaf ya nanti videonya jangan ngerekam saya gitu, ada saya di dalamnya. Itu memang beberapa orang kan seperti itu ya teman-teman, dan kita harus menghargai itu. Ini saya bicara di luar daripada topik yang tadi itu. Pas ngerekam di tempat umum pun saya agak ragu-ragu karena saya memang orang yang tidak mau ditegur sebenarnya. Bukan tidak mau, tidak semaksimal mungkin saya meminimalisirkan bahwa untuk tidak mendapat teguran. Terus saya berusaha supaya lebih berhati-hati begitu, tapi memang tadi tuh saya agak nekat gitu. Biasanya kalau saya habis tegur gitu kayak langsung cute begitu, langsung kayak takut gitu kan. Tuh saya tidak mau terulang lagi, saya akan berhati-hati. Terima kasih tadi sudah tegur, dengan begitu saya lebih paham ya kan. So bijak. Hey teman-teman, mungkin teman-teman penasaran kenapa saya ke kantor itu tadi, ke sana. Saya mau tanyakan informasi dokumen teman-teman, dan kebetulan dokumen untuk tinggal di Italia, izin tinggal di Italia saya sudah dapat 2 bulan yang lalu. Dan saya sudah bisa tinggal di Italia, tetapi untuk bekerja atau beraktivitas menghasilkan begitulah ya, belum bisa. Dan itulah makanya tadi kenapa saya ke sana ya, untuk menanyakan itu, karena karena waktu untuk mendapatkan itu dari hari sahnya dokumen untuk tinggal di Italia itu selama kurang lebih 30 sampai 40 hari begitu. Makanya tadi kita putuskan untuk ke sana. Dan anyway, kebetulan belum juga. Tadi kita punya dapat informasi untuk nanti balik lagi ke sana beberapa hari. Kita punya ada waktunya untuk ke sana. Dan itu yang namanya fiscal code. Kenapa fiscal code itu saya harus ambil teman-teman? Karena itu untuk kebutuhan, misalnya saya mau bekerja begitu, baik saya mau bekerja dengan keluarga atau bekerja dengan siapapun di Italia ini, saya harus punya yang namanya fiscal code gitu. Kalau belum ada itu ya belum bisa kerja. Kebetulan saya sekarang mau bekerja betul kan teman-teman, mau cari pengalaman baru kan, bagaimana rasanya bekerja langsung di Italia. Makanya saya mau ambil itu begitu. Sudah teman-teman, terima kasih. Papa juga sudah datang dan kita harus ngobrol-ngobrol kan. Terima kasih sudah menonton. Ciao, dah.